Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aula utama. Sosok manusia berdiri tersebar di sekitar aula besar yang luas. Selain sejumlah kecil penjaga tunggal, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari pecahan yang memiliki reputasi cukup baik di Central Plains. Ini termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, Ice River Valley, Burning Flame Valley dan faksi lainnya. Semuanya sudah ada di sini. Sepertinya target mereka cukup jelas. Semua dari mereka langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki sisa-sisa. Kelompok Xiaoyan secara alami segera menarik perhatian cukup banyak orang ketika mereka memasuki aula besar. Banyak mata yang berhati-hati, penuh dengan permusuhan atau keramahan sedang ditembakkan. Xiaoyan tersenyum menghadapi tatapan ini. Matanya melirik ke tempat Feng King Er berada. Yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan serius. Sepertinya mereka masih mengingat kerugian besar yang mereka derita di dalam penghalang spiritual binatang sebelumnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia memimpin semua orang dan perlahan berjalan ke aula besar di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia menghentikan langkahnya di dalam aula besar. Setelah berjalan ke aula besar, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa selusin sosok manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu. Mereka tampak seperti patung batu dari kejauhan. Kedua mata mereka tertutup rapat. Mereka telah mempertahankan pendirian mereka ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, tubuh selusin patung batu seperti sosok ini menyebabkan semua orang takut berada dalam jarak 100 kaki dari kursi batu. Boneka? Little Fairy Doctor berseru kaget saat melihat status batu ini seperti sosok manusia yang tidak memiliki kehidupan. Ya, terlebih lagi, mereka sepertinya adalah boneka kelas tinggi. Perasaan semacam ini mirip dengan wayang langit-langit. Jika saya menebak dengan benar, selusin boneka ini memiliki kekuatan sekelas Douzun. Ekspresi serius juga melintas di mata Xiaoyan. Boneka-boneka ini mungkin tidak bergerak saat ini, tetapi ini hanya karena mereka tidak diaktifkan. Orang dapat membayangkan pembunuhan sengit dan kejam seperti apa yang akan terjadi jika boneka-boneka ini diaktifkan. Ekspresi kelompok dokter peri kecil berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Lebih dari selusin Douzuns. Bahkan jika barisan semacam ini dapat dihabisi oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan sangat besar. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng jika mereka bertarung. King Lin juga memiliki wajah terkejut. Barisan semacam ini bahkan menyebabkan dia gemetar. Setiap orang harus berhati-hati nanti. Jangan pisahkan. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyuman dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Dokter peri kecil dan yang lainnya melihat ke atas. Itu sebenarnya kelompok dari Burning Flame Valley. Keke, teman muda Xiaoyan. Lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Kemungkinan itu akan segera hilang sama sekali. Tang Zhen tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley dan dengan tersenyum berbicara kepada Xiaoyan. Kepala Lembah Tang, mungkinkah ini tujuan dari perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Kemungkinan dia memiliki hubungan terbaik dengan Burning Flame Valley di antara mereka yang hadir. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak dia kenal atau yang merupakan musuhnya. Ya, itu harus benar. Namun,
Saya pikir seharusnya hanya ada satu teknik Do kelas Tian di antara 10 ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang itu. Tang Zhen tersenyum mengangguk dan menjawab. Oh, 9 palsu dan 1 nyata. Xiao yang terkejut saat mendengar ini. Matanya menyapu 10 gugus cahaya dengan heran. Memang ada banyak trik dalam peninggalan kuno ini. Itu benar-benar menarik tipuan seperti itu pada akhirnya. Mencoba untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian dari antara 10 ini tidak akan mudah. Itu benar, Tang Zhen tersenyum. Matanya menyapu aula besar di sekitarnya dan dengan lembut berkata, teman muda, sepertinya ada cukup banyak orang yang menentangmu kali ini. Mereka hanyalah beberapa masalah kecil, Xiao Yan tersenyum. Di antara mereka yang hadir, hanya suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, dan Ice River Valley yang memiliki permusuhan dengannya. Jumlah ahli dari ketiga pihak ini paling banyak akan sama dengan pihaknya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Saya lupa bahwa Anda saat ini tidak lagi sendirian. Tang Zhen melirik orang-orang di belakang Xiao Yan. Desahan emosional juga melintas di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan betapa menakutkannya barisan kelompok Xiao Yan. Jika suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion dan Lembah Sungai Es tidak bergandengan tangan, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang bisa melawan kelompok Xiao Yan sendirian. Yang terkuat di sini bukanlah faksi. Ada sejumlah orang yang sendirian yang datang setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa ini. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki beberapa keterampilan. Meski kohesi mereka tidak sehebat faksi, kekuatan bertarung mereka cukup hebat. Mereka juga karakter yang kejam dalam hal merebut. Xiao Yan tersenyum. Dia telah bertemu cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun orang-orang ini biasanya tidak akan menyinggung faksi besar ini tanpa alasan, di bawah daya pikat teknik Do kelas Tian, semua ketakutan dan pengekangan mereka akan hilang. Bagaimanapun, jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan teknik Do kelas Tian, mereka, sendirian, bisa langsung bersembunyi di pegunungan yang sangat dalam. Siapa yang bisa menemukannya? Tang Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Tatapannya beralih ke 10 kelompok cahaya di tengah aula besar. Pada saat ini, cahaya di sekitar klaster ini menjadi semakin lemah. Jelas, itu karena segel kehilangan pengaruhnya. Teman muda Xiao Yan, dapatkah kamu mengetahui gulungan mana dalam 10 klaster cahaya ini yang merupakan teknik Do kelas Tian? Mata Xiao yang sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyebar. Setelah merasakan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, segelnya telah sepenuhnya memblokir semua pemeriksaan. Dengan kekuatan saya, bagaimana saya bisa melihat sesuatu yang ditempatkan oleh seorang elit Do Sheng? Dengan berkembangnya hal-hal seperti ini, kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung. Tidak cukup memiliki keberuntungan yang cukup. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi kentang panas saat mendarat di satu tangan. Seseorang malah akan menjadi musuh bersama semua orang. Tang Zhen dengan tertawa berkata. Xiao Yan berpikir keras dan mengangguk. Tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa saat. Kami mungkin bisa bergandengan tangan jika situasi tak terduga terjadi. Tang Zhen melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, dia menyapu matanya pada boneka-boneka yang duduk itu, yang tampaknya telah tertidur, dan berkata. Xiao yang tersenyum sedikit dan mengangguk. The Burning Flame Valley kuat. Selain itu, dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Tang Zhen. Bintang 5 Douzun atau lebih. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah-lembah sungai es,
Bing Hizunze dan tidak akan kalah dengan hantu tua Haixing dari Aula Jiwa. Xiao Yan secara alami sangat bersedia untuk membentuk aliansi dengan seorang ahli tingkat ini. Bagaimanapun, saat ini dia dihadapkan dengan musuh dari berbagai bidang. Itu selalu bagus untuk memiliki penolong lain. Selain itu, berhati-hatilah dengan boneka itu. Tang Zhen membelai janggutnya dan tiba-tiba berbicara dengan lembut, jika saya menebak dengan benar, boneka-boneka ini akan bangkit ketika segelnya dibuka. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat dia mengangguk dengan lembut. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya tidak perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan tetapi seseorang harus tetap berhati-hati dengan boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya jatuh di tempat yang paling tidak terduga, itu benar-benar kasus tidak dapat menyuarakan kepahitan seseorang. Namun, untuk saat ini, mari kita tunggu sampai segelnya menghilang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar desahan lembut dari Tang Zhen. Matanya menyapu tatapan yang hadir. Akhirnya, tiba-tiba berhenti di kerangka di kursi batu. Sebuah pikiran melewati hatinya. Memurnikan tubuh Yao Lao membutuhkan tulang seorang ahli. Kerangka Dou Sheng ini masih cukup lengkap. Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, dapatkah itu membantu Yao Lao untuk maju ke kelas Dou Sheng? Jika Yao Lao benar-benar mampu menjadi seorang elit Dou Sheng, mereka tidak perlu lagi takut pada aula jiwa di masa depan. Selain itu, kekuatan pavilion bintang jatuh juga akan langsung mencapai tingkat menara pil. Itu akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Soul. Jika memungkinkan, saya dapat mencoba untuk melihat apakah saya dapat merebut kerangka itu. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Hatinya juga menaruh perhatian pada kerangka itu. Selama mereka menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus-menerus sampai di aula besar ini. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar menjadi sedikit tegang. Semua orang sadar bahwa sebentar lagi, mereka yang masih tersenyum dan menyapa beberapa waktu lalu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di bawah suasana semacam ini, beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain atau beberapa ahli yang akrab satu sama lain mulai berkumpul dengan tenang. Di tempat yang semrawut itu, sepertinya mustahil untuk mendapatkan harta karun hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Semakin banyak ahli hadir di aula besar. Ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar sedikit mengernyit. Dia melemparkan ekspresi ke arah kelompok dokter peri kecil dan mereka mulai secara bertahap bersandar lebih dekat satu sama lain. Semua hati mereka mulai menjadi lebih berhati-hati. Cici. Banyak sosok yang tergesa-gesa terus bergegas menuju aula besar. Meskipun ada lebih banyak orang di dalam aula besar, itu masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan keringat dingin. Douki mengalir ke setiap bagian tubuh mereka. Sedikit keributan dan Douki akan diaduk, meletus menjadi kekuatan mematikan yang mengejutkan. Tangan Xiao Yan dimasukkan ke lengan bajunya. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah dia belum menemukan ahli dari aula jiwa. Mungkinkah mereka tidak terlalu tertarik pada peninggalan kuno ini? Orang-orang ini selalu datang ketika ada harta karun. Kenapa harus? Gumaman dalam hati Xiao Yan belum muncul saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika dia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul di dekat dan sejauh yang bergema di aula besar ini. Ceka-ceka, sepertinya aku belum terlambat kali ini. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia mendengar tawa aneh yang agak akrab ini. Apakah mereka akhirnya tiba, hantu tua Haixing?
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.